Hari ini Presiden Jokowi Saudara bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan petinggi perusahaan Apple kemarin. Dalam pertemuan, Jokowi mengajak mereka untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara IKN. Bagaimana peluang pemerintah menarik investasi asing di IKN? Kami akan membahasnya bersama Kepala Investment and Trade Indef, Andri Satrio Nugroho. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mbak Audrey. Mas Andri, ini nampaknya Ya, usai Lebaran nih Pak Presiden ngegas banget ya, nggak tancap gas langsung nggak ada rem nih. Kemarin udah menemui CEO Apple untuk investasi, hari ini juga ketemu dengan mantan PM Inggris Tony Blair, bicara juga soal investasi di IKN. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini sejauh apa sih minat dari perusahaan asing dan juga dalam negeri terutama untuk investasi di IKN? Kita ke perusahaan asing dulu deh, Mas. ya, kalau kita berbicara mengenai investasi asing di IKN sendiri, saya bisa menyimpulkan bahwa memang minat untuk berinvestasi tinggi, LOI tinggi, tetapi untuk direalisasikannya masih minim begitu ya. Artinya dalam hal ini kita bisa memberikan pandangan bahwa investasi asing masih mencoba untuk melihat begitu ya, apakah berinvestasi di IKN ini cukup menguntungkan bagi mereka begitu ya. Terlebih mungkin menurut saya kalau masalah kepastian IKN tetap lanjut atau tidak, saya rasa dengan kepemimpinan yang baru ini pasti akan lanjut. Tetapi concern dari business wise-nya sendiri begitu ya, itu yang dilihat oleh investor asing. Apakah memang cukup menguntungkan begitu ya jika IKN ini hanya difokuskan sebagai ibu kota baru untuk menyelenggarakan pemerintahan gitu ya. Jadi wait and see-nya di Karena perusahaan asing ini sebenarnya yang mereka harapkan bukan hanya ASN aja yang pindah, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerja, apa namanya, mungkin membuka peluang-peluang baru dengan banyak masyarakat yang pindah, maksudnya gitu. iya, betul. Karena kalau kita hanya mengandalkan untuk ASN saja, ya maksimal saya rasa hanya 2 juta penduduk begitu ya. Dan ini angka yang cukup kecil sekali begitu kalau kita berbicara mengenai investasi. Dan tentunya investor asing pasti akan melihat apakah mereka dengan berinvest di IKN akan cepat balik modalnya atau mungkin investasinya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Nah, ini menurut saya mereka perlu berhati-hati gitu ya untuk melihat dari segi keuntungannya sendiri. Ini berbeda menurut saya dengan investor di dalam negeri yang saya rasa mereka sudah cukup beberapa di antaranya cukup confident begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai sektor-sektor properti dan juga real estate, Mbak Audrey. Iya, karena real estate yang besar-besar di dalam negeri juga sudah mulai masuk ya. Betul sekali begitu. Jadi kalau menurut saya itu juga menurut saya memang susah payah juga untuk mendapatkan investor domestik dan Oh, kita tahu juga bahwa di baliknya juga ada gula-gula yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Salah satunya iya, pemberian PSN begitu ya. iya, iya. Di luar wilayah-wilayah yang seharusnya diberikan PSN. Kalau gitu kan kalau di dalam negeri tadi kan ada salah satunya mungkin yang dibikin menariknya adalah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Nah kalau misalnya di luar negeri sebenarnya seperti apa janji-janji yang juga harus direalisasikan agar si calon investor ini mau investasi di IKN? Ya, pertama yang paling krusial dan juga menurut saya pertaruhan dari Menteri ATR BPN sendiri begitu ya, yaitu adalah persoalan lahan, Mbak Audrey. Karena kita melihat bahwa masih Oke. ada persoalan hingga 2086 hektar lahan di IKN yang masih belum clean and clear. Hmm. Nah, menurut saya investor tidak ingin melihat bahwa mereka masih berhadapan dengan masalah lahan ini. Mereka ingin datang berinvestasi, lahan sendiri sudah clean and clear, dan mereka juga tidak mau bersusah payah begitu ya mengurusi hal tersebut. Oke. Nah, ini yang menurut saya juga harus diberikan kepastian bahwa investor bisa datang begitu ya dan berinvestasi di sana tanpa ada persoalan-persoalan terkait dengan masalah dasar seperti lahan begitu, Mbak Audrey. Mas Andri, kalau gitu kalau misalnya mungkin saja investor asing ini masih berpikir 2-3 kali, mungkin berkali-kali untuk mau investasi di IKN. Kalau gitu pertanyaannya, kalau tidak atau tanpa investasi investor asing, mungkin nggak kalau hanya di dalam negeri saja memadai untuk di IKN? Kalau dikatakan mungkin atau tidak mungkin begitu ya Mbak ya. Tetapi dalam hal waktunya begitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai waktu, saya rasa keinginan Pak Presiden IKN ini segera terwujud begitu.
Tetapi kalau kita hanya mengandalkan pertama dari segi APBN, yang kedua adalah investor domestik, yang tentunya nilai investasinya tidak sebesar investasi asing, maka kecepatan dalam membangun IKN, bahkan menjalankan pemerintahan di IKN itu semakin lama. Dan tentunya menurut saya semakin lamanya IKN itu nantinya tidak terisi begitu ya, itu juga malah menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah begitu. Dan menurut saya ya pada akhirnya segala cara dilakukan oleh Pak Jokowi bagaimana agar investor swasta bisa segera menanamkan modalnya di dalam negeri. Tentunya ini menurut saya juga harus didorong langkah-langkah yang cukup bisa extraordinary lah, saya bisa Oke. sebutkan seperti itu. Misalnya pemerintahan selanjutnya, presiden selanjutnya berkantor lah di IKN. Nah, kira-kira kalau misalnya berkantor di IKN, saya rasa investor pasti akan merasa bahwa oh ini IKN pasti akan jalan begitu ya, dan akan cukup serius Berarti kalau kalau gitu misalnya presiden bisa di sana. transisi kepemimpinan ini juga bisa memengaruhi dong, mau atau tidaknya nih minat investor asing terutama untuk Iya investasi. betul. Ya menurut saya kalau hanya dijanjikan bahwa oh, oke nanti upacara kemerdekaan Ya. akan ada di IKN, saya rasa belum cukup begitu ya. Saya Oke. rasa puncak kepemimpinan Pak Presiden sendiri atau presiden yang baru gitu ya, Hmm. itu bisa berkantor di sana dan juga wakil presiden berkantor di sana. Saya rasa akan menambah daya gedor begitu ya dalam hal ini untuk mendapatkan investasi baru begitu. Karena dari segi confidence dari investor pasti akan meningkat dari itu. Jadi dari sisi kepercayaan diri mau investasi atau enggak dilihat dulu dari perpindahan pelan-pelan ya ASN, menterinya, presidennya, wapresnya gitu, Mas. Betul, karena tidak banyak sebetulnya saya bisa katakan ASN yang mau ikut serta secara volunteer bahkan ya untuk berpindah ke IKN. Itu Nah ini yang problem menurut sendiri saya mungkin jangan-jangan ya. betul, menurut saya ini yang harus diselesaikan juga begitu bahwa investor juga melihat, investor asing terutama melihat bahwa ini masa transisinya juga masih cukup lambat. Bahkan kemarin kan kita tahu bahwa yang ditargetkan Maret 2024 ASN berpindah di sana, ini juga dimundurkan gitu ya. Dan ini yang menurut saya juga menjadi sinyalemen bagi investor bahwa apakah mereka akan untung gitu ya dengan berinvestasi di sana, manakala faktor yang cukup utama penduduk yang di sana yaitu ASN sulit untuk berpindah. Nah, kalau puncak pemimpinannya sudah berpindah, misalnya presiden berpindah ke sana, saya rasa semuanya pasti akan mengikuti. Dan ini menurut saya jadi salah satu faktor penggerak yang akan cukup masif gitu ya, manakala kita ingin mengejar kecepatan investasi dari IKN itu sendiri. Sebenarnya mimpi dari IKN ini akan dibuatnya seperti apa sih, Mas? Kalau dilihat-lihat kan ini juga ya dari Tony Blair Institute katanya akan membantu percepatan transformasi digital pemerintahan, kemudian juga pembuatan panel surya di IKN yang katanya juga akan didukung oleh Uni Emirat Arab. Seperti apa sih nanti? Ya, menurut saya gini ya, selama investor asing tidak dijanjikan keuntungan yang cukup besar, dan dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai sektor pemerintahan, ya saya rasa untungnya tidak akan cukup besar gitu ya. Berbeda kalau kita berbicara mengenai bagaimana membangun kota bisnis. Saya rasa investor Oh, sangat oke. lebih percaya diri dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pemerintahan, nah, di sisi mana, di sisi bisnis mana yang bisa memberikan confidence bagi investor asing? Nah, tentunya saya melihat bahwa dari IKN sendiri kemungkinan besar mereka akan menggunakan atau membangun begitu ya sektor-sektor bisnis yang ada di sekitaran IKN. Nah, ini yang menurut saya jadi salah satu faktor penggerak sendiri ya bagi investor asing. Mereka bisa berinvestasi di sana dan tentunya mendapatkan keuntungan di sana. Kalau hanya bergerak di sektor pemerintahan, saya rasa sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, Mbak. Karena bagi perusahaan pasti akan menghitung juga ya berapa profit yang akan bisa didapat gitu ya. Yes, betul sekali, Mbak. Apalagi kalau kita berbicara mengenai membangun kota dari nol begitu ya. Dan ini jaraknya jauh sekali dari pusat kota sebelumnya. Berbeda kalau kita berbicara mengenai negara-negara lain, misalnya dari negara Mesir yang memindahkan dari Kairo ke New Kairo-nya itu sendiri. Banyak investor berusaha juga untuk berinvestasi di sana karena mereka cukup confidence dari segi jarak tidak terlalu jauh.
tidak build dari scratch juga, tidak mulai dari nol juga begitu ya. Dan tentunya di sana juga ada pusat-pusat bisnis gitu ya. Oh, Jadi oke. investor diarahkannya ke sana, ke Baik. pusat-pusat bisnis di wilayah ibu kota baru. Kepala Investment and Trade Indef Andri Satrio Nugroho, terima kasih sudah berbagi pandangan soal investasi di IKN malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Audrey.